Kalau sertifikat kan apa provinsi ya? Itu segel cuman desa doang. Lah kenapa nangis? Kan yang beliin bapakmu. Kan gak ada masalah toh harusnya. Enggak, itu punya aku, Miss, tabunganku. Tapi dijualin sama bapakku diem-diem, Miss. Aku kecewa banget. Aku udah kerja capek semuanya habis, Miss. Posisimu ada di mana, sayang? Taiwan. Aku gemeteran banget. Kok tahu kalau rumahmu dijual sama bapakmu, kok tahu sama kamu? Kan itu saudaraku kan kerja di balai desa. Terus dia itu tadi ngomong, aku kan bilang sawahku itu biar ada pajaknya yuk, biar aku pajekin. Terus? Lah saudaraku itu baru bilang, katanya Riz kan ada yang katanya tanah kamu udah dijual sama bapak kamu. Loh, Ini orangnya minta ganti nama gitu. Aku nggak jual loh yuk, aku bilang gitu. Bapakmu bapak kandung? Kandung, Miss. Aku udah pasrah, motorku dijual semua, Miss. 3. Aku udah pasrah, aku diem. Terus sawahku katanya digade sama orang, aku diem, Miss. Tapi ini tanahku itu yang beli suami aku. Dia tega banget dijual juga. Dia bilang ke orang katanya aku yang nyuruh. Padahal aku nggak nyuruh, Miss. Oke. Aku itu bisa nuntut enggak, Miss? Hah? Kamu mau nuntut ayahmu? Enggak, maksudnya biar kembali ke aku lagi. Ya nggak bisa, bapakmu udah nerima uangnya, sayang. Kamu mau nuntut ke siapa? Tapi itu Mas atas nama aku itu gimana, Miss? Lah kalau udah diganti nama sama bapakmu udah dijual gimana, sayang? Tapi aku nggak ngerasa jual apa itu tetap bisa dijual, Miss. Aku nggak bisa nuntut apa-apa. Apakah kamu sempat tanda tangan? Nah, itu tanyanya sama orang kampung, sayang. Kalau Miss Yuni tidak tahu, tapi apakah kalau memang sudah dijual kamu juga mau nuntut ayahmu, nak? Orangnya itu kejem banget, Miss. Tega-tega itu. Padahal dia tuh tiap bulan minta berapa juta aku kasih, Miss. Dia katanya mau buat modal usaha, dia minta 15 juta aku kasih. Dia minta 10 juta aku kasih. Semua aku kasih. Kenapa itu tabunganku dijual juga, Miss? Lah suamimu kemana? Kenapa kok suamimu kok punya suamimu, kok bapakmu bisa jual? Suamimu kemana? Suamiku juga di Taiwan. Ya Kan itu Allah. suamiku beli di atas namakan aku juga, Miss. Ya Allah. Pas beli itu kan aku lewat Taiwan gitu, Miss. Aku terus? juga beli. Iya, aku lewat sini. Lewat bapakku juga. Surat-suratnya udah dikirim di Taiwan, tapi kenapa bisa dijual? Kamu nggak tanya saudaramu yang ada di Indonesia, sayang? Kamu nggak tanya sama saudaramu yang ada di Indonesia? Itu sih tadi ayuku yang bilang, sepupuku. Tanya sama kerabat desa lo, kalau kamu nggak ikhlas biar diurusin dulu. Laku berapa, anak? Ya nggak tahu, Miss. Kenapa kamu nggak telepon keluargamu dulu? Orang-orang desa itu takut bapakku semua, Miss. Diancem. Bapakku tuh preman. Makanya dia tuh tega gitu, Miss. Semuanya takut. Makanya aku tuh harus gimana? Oh, bapakmu preman desa? Iya. Aduh. Ya kenapa kamu kirimkan ke dia, minta dia, kenapa nggak disimpan di bank saja, nak? Waktu mau beli sawah aku juga dipaksa. Aku kan bilang nggak mau. Dia maki-maki aku. Terus jadi kan aku ngalah aja, Miss.
Udah dibeli. Lah ibumu Tapi kemana? dijual. Ibuku sama aja, kong kali kong sama bapakku, dia nggak pernah bela aku. Aku bilang pas sama ibuku, mama kok nggak bilang sama aku motor dijual. Alah timbang segitu doang, bukan perkara segitu doang ya Ma. Itu aku capek, aku ngeritit Pak. Kamu kok tega mau bilang begitu? Aku lagi duit Pak. Tapi mama aku malah kayak bilang aku sama orang tua kejam banget kamu. Padahal dia bilang aku masih mah, Miss, aku masih. Kalau itu bukan tabunganku, mungkin aku nggak kecewa, Miss. Kalau aku nggak ngasih orang tua, mungkin aku nggak kecewa. Kalau aku minta emas, aku kasih. Kalau aku minta motor, aku kasih, Miss. Tapi kenapa punyaku dijual, bahkan punya suamiku dijual, Miss. Aku kecewa, Miss. Sakit banget. Aku harus gimana? Itu selalu kayak gitu. Kalau kamu beli-beli gitu, keluargamu selalu menjual barang-barangmu gitu, Nak. Halo? Halo? Sayang? Halo, Miss. Apakah kamu kalau beli-beli gitu barang-barangmu selalu dijual-jual kayak gitu, Nak? Dulu enggak, pas inilah ada selek gitu, Miss. Selek Jadi itu dijual apa? Selek itu apa? ada selek gitu, ada apa sih? Ada masalah? Ya gitu, iya, maksudnya Masalah sama orang siapa? tuaku. Ya sama orang tuaku. Terus? Orang tuaku itu kan selalu jelek-jelekin aku, terus aku tegur, dia itu nggak terima, Miss. Yang nggak terima siapa? Orang tua aku. Jadi kan aku diem, udahlah terserah. Kalau kalian anggap aku ini jahat, dia itu bilang ke orang-orang itu, katanya aku kejam ini itu, gara-garanya aku nggak bantu adikku bangun rumah. Duh, kan bukan tugas kamu. Nah iya, kan aku juga bangun rumah sendiri. Itu adikku dikasih tanah sama orang tuaku. Aku enggak, aku diem, Miss. Kata orang tuaku, Rizka mah udah kaya, nggak usah dikasih warisan. Itulah cara kasarnya. Kata aku, ya udah nggak apa-apa buat adekku. Terus adekku bangun rumah lah, kurang dana. Sedangkan aku juga sama bangun, aku beli apa-apa sendiri, Miss. Terus orang tua aku bilang ke orang-orang, katanya aku kejam. Waduh, terus? Kejam sama adiknya, ini itu. Kok aku ditanya ke emak, kok mah gitu sih, Mak? Aku kejam apa? Kan aku kasih makan kamu. Kamu minta emas aku beliin. Kamu minta motor aku beliin. Oke, ya, terus? Bahkan kematian itu adiknya mama, aku juga yang danain nih 10 juta. Dia minta 10 juta, aku kasih. Terus setengah bulan kemudian itu neneknya mama meninggal. Dia juga minta sama aku kasih. Tapi dia bilang ke orang-orang, katanya aku kejam, nggak inget orang tua, nggak inget adik. Padahal semuanya aku kasih, Miss. Bukti transferan ada, sampai aku colokin. Nih, aku nih transfer mama segini banyaknya. Aku bilang aku kejam. Ya Allah. Ya udahlah, gitu aja diungkit. Katanya aku ngungkit. Aku nggak ngungkit, maksudnya mama bilang aku kejam itu apa? Aku kejam apa? Giliran dikasih bukti katanya aku ngungkit, Miss. Terus aku harus gimana? Tapi kok anehnya kok sampai kamu beli tanah, sudah keluargamu nggak jelas gitu, kamu masih beli tanah di sana, Nak? Itu sih awalnya kan dipaksa, Miss. Ya Allah. Katanya udah ditabung, perhitungan banget sama orang tua. Aku nggak mau beli tanah. Kata dia udah buat investasi ini. Nah Jadi gini aja, kayak Nak. termakan Sekarang Pak. gini aja.
Coba rembukan sama keluarga. Setelah rembukan sama keluarga nih, suamimu tahu kan apa yang terjadi? Iya tahu. Coba rembukan sama suamimu. Menuntut orang tua, apakah yakin mau memenjarakan bapakmu? Suamiku sih nggak boleh, cuman akunya kayak udah capek banget nih. Makanya. Sabar. Suamiku mah bilangnya ikhlasin, tapi aku ya Allah, Miss. 14 tahun masa habis, Miss. Iya. Itulah godaan orang itu macam-macam, sayang. Miss. Giliran mau pulang udah nggak punya apa-apa. Habis semua, dihabiskan semua gitu sama bapakmu. Tinggal rumah, nanti pasti dijual pelan-pelan kalau bapakku. Sawah udah. Sawah udah aku diemis. Ya katanya orang aku dibilangnya anak iblis. Katanya aku nanyain sawah, aku dibilang anak iblis. Ya udah aku diem, aku pasrah. Terus ini denger lagi tanahku. Padahal itu bapak kandung ya, bisa seperti itu ya, Dok ya? Iya, itu tuh bapakku emang jahat ke semuanya, bukan sama aku doang. Ya udah, mulai sekarang kamu tahu betapa jahatnya bapakmu, jangan kirim uang lagi, udah diem. Dan satu hal, menurut pendapatku, itu ayahmu, itu ayah kandung. Jangan sampai kamu memenjarakan dia. Kalaupun ada orang yang ingin melakukan itu urusan mereka. Tapi kamu sebagai anak jangan pernah melakukan itu. Itu pesannya Miss Yuni. Cari uang lagi, nak. Terus ya udah nggak usah ngasih ke dia lagi. Nanti kalau kamu yang memenjarakan, sungguh tidak adil. Tetapi jika kamu menyetop kirimanmu, ya udah nggak apa-apa. Mungkin ada berkat Tuhan yang di balik ini semua. Cuman saya memang tidak setuju kalau kamu ingin memenjarakan orang tuamu. Apalagi ibumu juga terlibat. Ngerti? Berarti udah pasrah aja. Pasrah aja lah, nak. Mosok engkau anak 14 tahun, engkau keluar di koran-koran anak umur 14 tahun bekerja. Anak bekerja 14 tahun di Taiwan, ayahnya dipenjarakan gara-gara sang ayah menjual tanah harta suami. Ya kan nggak lucu toh? Bener nggak sih? Kalau aku bunuh diri aja. Cangkemmu. Woi. Aku sempet lompat. Nggak boleh. Aduh, nggak boleh nak. Aduh. Jangan gitu, jangan. Bukan mikir nominalnya gitu loh. Bukan. Setega itu. Aku kecewa, Miss. Jangan ngomong kayak gitu. Nggak boleh. Uang bisa dicari lah. Kamu mati terus gimana? Kamu punya anak nggak? Enggak, belum. Lah iya, kamu belum punya anak. Ya biarkan anakmu nanti yang mengabdi padamu. Woi, kalau ngomong yang jelas nak. Nggak boleh. Ngerti nggak? Jangan. Ngerti nggak? Jangan ngomong kayak gitu. Ngerti nggak? Nggak boleh keceplosan kayak gitu. Nanti kalau ada setan hantu gentayangan gimana? Mereka langsung celok ya? Ditarik sama satpam, gak boleh. Aduh, jangan ngomongan itu sayang. Jadi kamu sempat mau melakukan itu sudah? Udah. Jangan, kamu lo belum punya anak. Ya Allah, kok gue so pingin kayak ojo. Ya Allah, ojo nak. Kamu umur berapa toh? 31 kok pingin mengakhiri cerita cinta hidup. Itu biar apa sih, Dok? Masa iya sih gara-gara harta? Bukan masalah hartanya sih, Miss, kecewa banget. Ngerti? Iya, itu ujian. Kenapa harus mengakhiri hidup? Nggak boleh.
Kecewa boleh, marah boleh, tapi bukan berarti mengakhiri hidup. Waduh, ngeri Miss Yuni kalau kayak gini. Jangan. Iki loh, aku aja 12 tahun zong, Miss, habis iki loh ndok 2017 sampai 2027 nanti habis punya DIan ndok. Bene to nak. Nggak apa-apa, wes anggap aja kamu bayar lunas. Terus uangnya disimpan nanti ya, untuk dibelikan emas ya, ndek Yorpe ya nak ya. Iya, Miss. Bener, ojo, jangan nak, jangan cerita boy langsung ngeluh, aku langsung ojo nak. Ojo ngomong sing ngono-ngono kuwi. Ngeri, ojo. Jangan. Tega banget, Miss. Iya, tapi jangan ngomong. Jangan emosi. Percaya aja deh beberapa hari. Ya untung Miss Yuni ngangkat telepon mulai enggak kamu sempoyongan gendengannya Renan. Iya, Miss. Ya Allah. Ndok, suamimu baik, ujiannya pada orang tuamu. Semua orang itu punya ujiannya masing-masing. Iya. Iya, Miss. Iya, nggak boleh mikir ke sana. Nggak boleh. Jangan mikir ke sana. Jangan nak, bener, jangan. Kamu belum tahu nikmatnya seorang ibu. Bener. Jadi seorang ibu itu bangga banget, tahu nggak? Bisa melahirkan anak-anak kita itu bangga banget. Setelah dewasa anaknya sayang sama kita itu kebanggaan yang sungguh luar biasa. Ya udah, mau tahu dulu, minum air dulu nak. Minum air dulu, jangan gitu. Jangan. Aku nggak ada yang sayang, Miss. Loh kan suamimu sayang sama kamu nak. Ya Tapi aku Allah. kasihan. Kalau suamimu dengar kayak gini apa nggak stres dia? Heh, nggak boleh. Ngerti, nggak boleh. Karena setiap orang itu punya masa nak. Iya. Setiap orang itu punya masa. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ngerti? Udah stres banget aku, Miss. Berhari-hari nggak tidur. Aku tuh tiap harinya tuh tidur paling sejam gitu, kaget-kaget mulu. Sebentar, tak kasih tahu ya. Itu cara Tuhan untuk menguji kamu dengan orang tuamu. Ada loh orang yang diuji dari temennya. Kamu masih enak diuji pakai orang tuamu. Jadi setidaknya kamu bisa membalas budi orang tuamu. Ngerti? Kalau kamu mengakhiri hidup di Taiwan kono jumping rene, lompat sana lompat sini. Emangnya kamu selesai urusannya? Nggak ada perhitungannya sama Tuhan nanti? Hah? Iya, Miss. Nggak takut kamu? Kalau malaikat langsung Sherlock gimana? Jangan loh. Nyusahin orang banyak loh. Ngerti? Iya, Miss. Jangan. Iya. Jangan nak, jangan. Aku diuji sama orang tua itu dari kecil, Miss. Dari kecil aku udah disiksa, digebukin sampai berdarah-darah. Aku udah bisa kerja mau balas budi ke dia, Miss. Aku udah nggak inget-inget waktu kecil aku diapain aja. Semua aku kasih. Mereka pengen apa aku kasih. Bukan 1 juta, 2 juta. Ini bukan aku mau ngitung-ngitung ya, Miss. Cuma mau ngasih tahu Miss aja. Iya. Iya, udah semua aku kasih karena aku pengen disayang sama orang tua, Miss. Aku pengen disayang. Aku pengen punya orang tua. Dari kecil aku udah diterlantarin. Aku udah disuruh ngamen. Aku nggak disekolahin, Miss. Tapi aku pengen berbakti. Udah aku berbakti gitu. Tapi kurang terus. Dan ini puncaknya semua tabunganku dijualin. Apa aku nggak nyesek banget, Miss? Iya nak. Bener-bener nggak ada kasih sayang. Nggak ada, Miss. Aku cuma pengen disayang. Iya sayang.
Gak punya siapa-siapa. Sayang. Kamu dari kecil tidak disekolahkan, kamu disuruh ngamen. Terus Dikebukin. Aku nggak tahu salahku apa. Misalkan nyuci piring ada punyanya, aku ditamparin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu aku umur masih kecil. Iya, Masih 10 tahun, 8 tahun mama tahu. Iya, Nak. Tapi aku ingat. Iya, Nak. Iya. Kalau aku sakit, aku malah dicekek suruh mati aja. Ya Allah, Kenapa nggak mati dari kecil? Masih udah gede gini, aku masih diuji. Pengen mati pun susah. Jangan ngomong mati-mati aja. Malaikat lewat Sherlock nanti. Enggak usah ngomong itu. Ngobrol aja, marah-marah saja. Tapi jangan ngomong selalu pingin mati aja. Sherlock nanti gimana, malah bahaya. Ngomong aja, marah aja, ngomong sama Miss ini, nggak apa-apa. Aku dari kecil udah dicekekin tuh sama bapakku, tapi kenapa ya nyawanya banyak banget. Tahu nggak? Kamu nanya kenapa nyawamu banyak banget? Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu, sayang. Tuhan itu baik loh. Kamu hebat loh. Kamu sakti loh. Ngerti nggak? Kamu hebat. Berarti kamu punya nyawa double. Orang lain aja yang ada di rumah sakit selalu berdoa, Tuhan kasih kesempatan sekali lagi. Kamu punya kesempatan yang begitu luar biasa, sayang. Suamimu baik sama kamu. Ayo. Dibandingkan dengan orang lain, kamu hebat loh ya. Ngerti? Iya, Miss. Sudah nangis lega nggak? Tarik nafas dulu. Tarik nafas yang dalam banget. Tahu nggak, Nak? Beban itu bukan hanya kamu. Miss Yuni juga memiliki beban. Setiap manusia itu punya ujiannya masing-masing, cara masing-masing. Dari sudut pandang masing-masing. Tapi saya merasa bahwa kamu lebih hebat dibandingkan dengan saya. Kamu mampu bertahan. Cuman ujianmu pada orang tuamu. Lihat suamimu. Jika kamu ingin mengakhiri hidupmu, apakah masalah buat saya? Karena saya nggak kenal kamu, saya bilang nggak apa-apa. Untung bukan saudara saya. Bagaimana dengan perasaan suamimu, sayang? Hah? Kamu mikirin dia nggak, sayang? Iya kan? Kasihan dia. Makanya kalau kamu kasihan, dia harus bangkit. Balas cinta dia. Kamu tidak mendapatkan cinta dari orang tuamu, tapi kamu mendapatkan cinta dari suamimu. Ya udah, impas. Ngerti? Iya, Miss. Jangan meminta cinta orang lain, sayang. Dia tidak mencintaimu. Ya udah, stop dari sekarang. Hartamu dihabiskan oleh orang tuamu, ya udah. Kamu memiliki suami yang begitu baik dan luar biasa. Hargai dia. Jangan mencari cinta orang tuamu jika cinta suamimu sudah berlebih, Nak. Bener gak sih? Iya. Buktikan sama Miss Yuni. Suatu saat Miss Yuni akan cari kamu. Ngerti? Iya. Janji? Janji. Aku sekarang diem nggak apa-apa, Miss. Dia apa, sayang? Aku sekarang diemin orang tua aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk menyehatkan mentalmu daripada kamu ingin mengakhiri hidup. Dengerin Miss Yuni yang berat-berat aja ya. Iya, Miss. Nanti kalau di Taiwan atau di Indonesia ketemu, peluk Miss Yuni dan panggil Miss Yuni ya, sayangnya. Karena sejodoh gak ada yang tahu loh. Tiba-tiba kamu naik pesawat barengan sama Miss Yuni dari Hong Kong. Kamu dari Taiwan transit Hong Kong, terus habis itu satu pesawat sama Miss Yuni. Kan kita gak ada yang tahu, sayang. Iya. Iya, Miss. Ayo, sudah sejauh ini loh. Masa gak semangat? Ya? Iya. Tarik nafas, hempaskan. Udah, selesai. Harta cuma titipan, Miss ya. Betul. Harta hanyalah titipan. Kalau memang benar itu, Miss Yuni juga minta dititipin yang banyak, Nduk. Ya mungkin Allah ngambil lagi. Betul.
Nggak apa-apa, ikhlasin. Ngerti? Love you. Semangat dari Taiwan. Ayo, suamimu baik sekali. Salam buat suamimu ya, Nak ya. Iya, Miss. Dicari Miss Yuni gitu aja ya. Iya, Miss. Semangat, I love you Makasih, Taiwan. I love you, Miss. Yo, assalamualaikum. Makasih, Miss. Iya, sayang. Waalaikumsalam. Pedih banget ya, luka banget ya. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa, teman-teman. Karena ini berbicara tentang ayahnya dia sendiri. Jadi kalau kita membicarakan ini, apa yang bisa kita lakukan? Sedihnya tiada terhingga. Dan saya tidak mau ikut campur dalam sebuah permasalahan. Benar nggak sih? Kalau kita ikut campur, aduh, HP ku mencolot, Rek. Karena ini semua adalah ujian, wes. Ujian ya matematika ya sembarang-barang, Rek. Saya tuh sampai kadang-kadang kekelabutan ya. Kekelabutan ini piye? Saya nggak tahu. Kalang kabut ya. Tapi mau gimana lagi? Apa yang bisa saya lakukan? Wes hanya memberikan spot-spot mental aja, wes. Spot jantung ya, spot mental. Assalamualaikum, salam kenal Miss Yuni saya.